Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apoteosis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Begitu Afu mengucapkan kata-kata ini, wajahnya Yudi menunjukkan ekspresi keheranan. Dalam 4 tahun ini, Loseng dipromosikan dari alam rahasia bawaan ke alam hidup dan mati. Dan dia hanyalah seorang bisa dikatakan sangat beruntung. Dengan keberuntungan seperti ini, itu hanya bisa digambarkan langka di dunia. Setidaknya sejauh yang diketahui Yudi, tidak ada seorang pun jenius yang mampu mencapai level ini di wilayah tengah. Selama bertahun-tahun, seberapa tinggi kultivasi pria bernama Afu ini? Siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya akan lebih mengejutkan Yudi. Afu menghela nafas dan berkata, dapat dilihat, meskipun Anda baru saja melangkah ke alam hidup dan mati, fondasi Anda jauh lebih stabil daripada fondasi prajurit biasa. Dan kekuatan Anda sebanding dengan prajurit biasa. Meskipun kekuatan Anda lebih baik daripada alam laut dewa, tapi itu masih belum cukup. Dan Anda tidak bisa menembus penghalang absolut sejati, sehingga Anda tidak bisa berjalan di jalan absolut sejati. Meskipun saya sedikit menyesal, sebaiknya Anda berlatih selama beberapa tahun sebelum kembali. Tidak cukup? Yudi tidak bisa berkata-kata sekarang. Apakah ini masih wilayah timur? Sekalipun tidak memenuhi syarat untuk alam hidup dan mati, tingkat warisan apa yang dimiliki rumah abadi ini? Mendengar perkataan Afu, Loseng tidak merasa tertekan sama sekali, tapi dia tersenyum tipis dan berkata, bagaimana jika saya memiliki token ini? Setelah berbicara, Loseng mengeluarkan token lain dari cincin Sumi. Token di tangan Loseng diukir dengan kata kejutan. Token ini diperoleh Loseng dari Tian Mio, karena Tian Mio telah melalui 5 kemunduran surga dan manusia, dan hanya menyimpan sedikit jiwanya sendiri. Jadi tidak ada gunanya memegang token ini di tangannya. Dan dia memberitahu Loseng bahwa tanda dengan kata kejutan ini dapat membuka jalan menuju keputusasaan sejati. Lagi pula rumah abadi ini sangat penting. Sebelum berjalan di dunia atas, Loseng mencoba yang terbaik untuk mengendalikan rumah abadi ini, dan juga harus menemui jalan buntu. Afu melirik token di tangan Loseng dan berkata dengan ekspresi datar, itu token Tian Mio. Dia pasti sudah mati. Saya tidak menyangka dia akan memberi Anda token dengan kata kejutan. Dengan perintah kata Zen ini, Anda dapat memasuki jalan absolut sejati secara langsung tanpa membuka penghalang absolut sejati. Namun dengan kekuatan Anda, bahkan jika Anda memasuki jalan absolut sejati, Anda mungkin tidak dapat melewati tahap pertama. Apa manfaat melewati tahap pertama? Loseng bertanya dengan sedikit kilatan matanya. Afu menjawab, ada 8 token di Istana Abadi, Qian, Kun, Kan, Li, Zhen, Sun, Gen, dan Dui. Kecuali 2 token Qian dan Kun, dimungkinkan untuk mendapatkan 6 token lainnya. 6 token? Tapi saya sudah memiliki token Zhen dan token Sun. Bagaimana jika diulangi? Loseng bertanya dengan aneh. Afu tersenyum ringan. Itu tergantung keberuntungan Anda. Jika Anda mengulanginya, itu akan terulang. Mendengar itu, ada sedikit ketidakberdayaan di wajah Loseng, dan kemudian dia bertanya, tapi apa gunanya mendapatkan token lain? Mendengar pertanyaan ini, Afu melambaikan tangannya dan menunjuk. Kata Sun berarti berjalan di ruang depan, yang memungkinkan Anda masuk dan keluar rumah peri sesuka hati. Kata Zen membuka keajaiban sejati, dan Anda bisa pergi ke jalan buntu yang sebenarnya. Kata Dui berarti mendengarkan kotak obat, dan Anda dapat membuka ruang alkimia. Interpretasi senjata karakter Li
kendali bengkel pemurnian senjata. Karakter Kan mengetahui segalanya, bisa masuk ke perpustakaan. Karakter Gen. Setelah jawaban ini, Losen tiba-tiba menyadari bahwa 6 kata ini secara bertahap dapat mengendalikan segala sesuatu di rumah abadi ini. Tetapi satu kata hanya dapat berhubungan dengan satu hal. Tapi dia tidak tahu mengapa pemilik pertama rumah peri ini mengaturnya seperti ini. Memikirkan hal ini, Losen berkata lagi, "Apa gunanya kata Qian Kun?" Afu melanjutkan dengan senyuman tipis dan berkata, "Saat Anda sudah memahami 6 kata pertama, tanyakan lagi pada saya, karena saya tidak akan mengatakannya sekarang." Losen mengangkat bahunya. Dia juga tahu tanggung jawab Afu. Jika dia tidak ingin menjawab sesuatu, dia tidak akan menjawabnya. Bahkan jika dia menanyakannya dengan segala cara, ketika dia menemukan rumah abadi ini, selain gambar matahari, bulan, dan bintang, tidak ada lagi yang ditemukan. Adapun bengkel pemurnian senjata, ruang alkimia, dan pavilion perpustakaan di rumah abadi ini, dia tidak pernah memikirkannya. Bahkan Losen sekarang tidak dapat memasukinya dengan paksa. Sekarang Losen siap untuk naik dan tentu saja dia tidak bisa menahan diri dengan cara apapun. Apakah ini benar-benar jalan buntu dan berbahaya? Siokin di sebelahnya bertanya dengan cemas. Meskipun dia tahu Losen tidak akan bergeming sama sekali, tapi dia tetap bertanya karena dia khawatir. Afu menjawab, "Apakah jalannya benar-benar berbahaya atau tidak? Itu tergantung pada Losen sendiri. Lagi pula, semakin besar imbalannya, semakin besar pula resikonya. Apakah ini berlaku untuk setiap petualangan Losen? Apa untungnya jika semua orang bisa mendapatkannya?" Sekarang, Afu hendak membimbingnya ke jalan buntu yang sebenarnya. Tetapi pada saat ini, Losen tiba-tiba memiliki kilatan inspirasi di kepalanya dan kemudian berkata, "Saya lulus ujian terakhir kali. Dapatkah orang lain juga memiliki uji coba?" Neng Yudi memiliki keahliannya sendiri yang dia visualisasikan adalah esponik. Namun ini tidak berarti bahwa gambar visualisasi di rumah peri ini tidak berguna bagi Neng Yudi. Dan Siokin senang memasukinya untuk mencobanya dan mendapatkan peta visualisasi Anda sendiri. Afu mengangguk dan berkata, "Iya, tapi mereka tidak bisa mendapatkan tokennya." Losen sekarang adalah pemilik nominal dari rumah abadi ini. Hanya dia yang memenuhi syarat untuk mendapatkan token tersebut. Pemilik sebelumnya dari rumah abadi ini adalah Tian Mio. Ini juga karena ketika Losen memasuki rumah abadi, Tian Mio telah lewat 5 penurunan manusia surgawi. Sebenarnya adalah orang mati. Dengan hanya sisa jiwa yang tersisa, jadi Losen berhak mendapatkan token tersebut. Dan sekarang kecuali Losen meninggal, orang lain tidak berhak untuk diakui oleh rumah abadi lagi. "Ya, saya mengerti." Losen mengangguk berhati-hati. Kemudian kembali menatap ketiga wanita itu. Dia menanyakan jawabannya pada Afu. Tapi dia tidak tahu apakah ketiga wanita itu setuju. Benar saja, ketiga wanita itu bereaksi berbeda. Setelah Neng Yudi mengetahui tentang peluang dalam persidangan, dia sangat positif. Sebagai putri Kaisar Yundian, dia sangat luar biasa, sehingga dia tidak pernah takut dengan cobaan atau tantangan apapun. Adapun Su Lingyun, ada ekspresi keraguan di wajahnya. Di antara ketiga wanita itu, dia memiliki tingkat kultivasi terendah. Sejauh ini dia hanya berada di alam dewa penerangan tingkat keempat. Jadi dalam uji coba, dia tidak yakin bisa melewatinya. Namun, Afu memberitahu Su Lingyun bahwa kesulitan jalan uji coba ini akan disesuaikan dengan tingkat kultivasi. Jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Terakhir, ada Siokin. Sekarang Siokin adalah 1 orang dan 2 orang dewasa. Tingkat kultivasinya memang berada di alam pil dewa.
Namun jika dia tidak menggunakan kemampuan alam Yiji, saya khawatir bahkan Su Lingyun pun tidak bisa menjadi lawannya. Bagaimanapun kultivasinya sepenuhnya dibangun dengan sumber daya, jadi fondasinya tidak penting dan sangat tidak stabil. Tapi meminjam kekuatan eksternal? Shoyokin bertanya. Afu memandang Shoyokin dan berkata, sepertinya Anda memiliki tubuh ungu. Ada simpul tersembunyi di tubuh Anda yang dapat terhubung dengan dunia luar, kata Afu sebelum menggelengkan kepalanya. Tapi dalam uji coba, tidak mungkin meminjam kekuatan eksternal. Tubuh Yin ungu ini sampai ke mulut Afu, dan sepertinya itu adalah cara lain untuk mengatakannya. Shoyokin tidak peduli dengan tubuh ungu surgawi, karena dia tidak bisa meminjam kekuatan eksternal. Dia tidak mungkin lulus ujian dengan kekuatannya sendiri. Jadi Shoyokin memilih untuk menyerah, dan Lo Sheng tidak dapat dibujuk. Sekarang, di bawah kepemimpinan Afu, Neng Yudi dan Su Lingyun pertama kali diizinkan menjalani persidangan. Tapi sidangnya tidak berlangsung lama, dan setelah setengah jam, kedua wanita tersebut lulus. Namun ekspresi Neng Yudi acuh tak acuh, dan dia terlihat sangat santai. Sementara Su Lingyun sangat enggan. Bahkan setelah meninggalkan ilusi untuk persidangan, wajahnya masih pucat. Adapun yang diperoleh Neng Yudi adalah gambar burung terbang Seng Yun, nomor 2 setelah gambar matahari, bulan, dan bintang. Namun, bakat dan kekuatannya sudah sangat kuat, jadi hasil ini tidak terduga. Adapun Su Lingyun, dia benar-benar mendapatkan diagram reinkarnasi 9 hari peringkat ketiga. Melihat Neng Yudi dan Su Lingyun sama-sama memperoleh diagram visualisasi mereka sendiri, Shoyokin merasa sedikit tidak seimbang di hatinya, namun dia sadar diri. Jika bukan karena tubuh Yin ungu dengan kekuatannya sendiri tidak akan cukup. Saat dia memasuki menara Wuding di masa depan, dia harus berlatih dengan baik dengan Wuding tua, agar tidak membiarkan Neng Yudi dan Su Lingyun meremehkannya. Setelah kedua wanita itu lulus ujian, Afu memimpin Lo Sheng ke jalan kematian sejati dan berjalan di sepanjang jalan sempit. Sebuah dinding kuning muda muncul di depan Lo Sheng dan Afu. Dinding ini benar-benar penghalang, kata Afu sambil memandang dinding kuning muda itu. Lo Sheng berjalan ke depan dan mengulurkan tangan untuk menyentuh dinding. Jalan di depan dipisahkan oleh penghalang ini. Menurut Afu, jika dia ingin terus bergerak maju, dia harus membuka jalan ini untuk mencapai jalan buntu yang sebenarnya. Namun ketika Lo Sheng memiliki kata kejutan, dia memenuhi syarat untuk melewati penghalang yang sebenarnya. Namun saat melihat dinding kuning pucat, mata Lo Sheng sedikit berkedip. Apakah saya benar-benar tidak mampu menghancurkan penghalang ini? Anda bisa mencobanya, kata Afu sambil tersenyum. Tapi Neng Yudi dari belakang tiba-tiba berkata, bolehkah saya mencobanya? Tidak ada masalah, kata Afu. Melihat ketertarikan Neng Yudi, Lo Sheng juga tersenyum ringan dan menyingkir. Lagi pula, Neng Yudi juga memiliki hati yang kompetitif. Dia dan Lo Sheng sama-sama berada di tingkat pertama alam hidup dan mati. Dalam pandangan Neng Yudi, mungkin ada kesenjangan tertentu antara dia dan Lo Sheng. Tetapi kesenjangan tersebut seharusnya tidak terlalu besar. Jadi dia ingin menguji kekuatannya. Setelah semua orang menyingkir, Neng Yudi bergerak pelan dan berdiri di depan penghalang. Sebenarnya, menatap ke depan dan energi sebenarnya di tubuhnya mulai membengkak. Saat sedikit kristal es mulai mengembun, seekor es ponik muncul di samping Neng Yudi. Melihat itu, Afu berkata dengan suara tenang, Sutra Hati Gadis Misterius 9 Surga adalah teknik yang cukup bagus. Tetapi teknik ini tidak dapat diselesaikan dan dapat dianggap sebagai sebuah fragmen. Mendengar kata-kata Afu, mata Lo Sheng tiba-tiba berkilat dan jantung Neng Yudi juga melonjak tiba-tiba. Meskipun teknik Neng Yudi jelas merupakan yang terbaik di wilayah tengah, visi Afu sangat tinggi. Jika dia bisa mendapatkan kata tidak buruk dari mulut Afu,
maka sutra hati gadis misterius 9 surga ini mungkin merupakan sebuah teknik yang sangat kuat. Tapi dia mengatakan sutra hati gadis misterius 9 surga hanyalah sebuah fragmen. Dia cukup tercengang. Lagi pula, sutra hati gadis misterius 9 surga adalah teknik yang diajarkan Nenek Yu kepada Neng Yudi. Adapun asal-usul teknik ini, bahkan Nenek Yu tidak mengetahuinya. Jadi Neng Yudi bahkan kurang jelas tentangnya. Bab yang tersisa. Neng Yudi bertanya dengan aneh. Avo mengangguk lagi. Iya, sutra hati gadis misterius 9 surga ini belum selesai selama bertahun-tahun. Saya telah membaca ribuan latihan di perpustakaan dan tidak akan ada kesalahan. Bahkan jika itu adalah sebuah fragmen, tidak ada cara lain yang telah dilakukan Neng Yudi sejauh ini. Jadi dia hanya bisa menggertakkan gigi dan bertahan. Memikirkan hal ini, Neng Yudi dengan lembut melingkarkan jari-jarinya di sekitar esponik dan melingkarkannya di lengannya. Ketika dia melihat lurus, sedikit rasa dingin memancar dari tubuhnya. Sepertinya yang diharapkan dari penguasa istana awan, momentum yang sangat kuat. Su Lingyun berkata dengan heran. Lagi pula, kekuatan Neng Yudi memang jauh lebih tinggi dari miliknya. Adapun Xiao Yokin, dia mengeluarkan senandung samar dan hanya berkata di dalam hatinya, apa hebatnya ketika saya memasuki menara Wuding suatu hari. Segera esponik di tangan Neng Yudi berputar semakin cepat. Dan udara dingin yang menyebar semakin dingin. Suhu dalam beberapa kaki dari tubuhnya juga turun tajam. Ketika rasa dingin ini hilang, Xiao Yokin dan Su Lingyun sedikit tidak mampu menahannya. Tetapi dengan lambaian tangan Loseng, garis esensi pelindung menyebar, menghalangi mereka berdua di belakang mereka. Kemudian sosok Neng Yudi tiba-tiba melintas dan pukulan di tangannya diarahkan ke penghalang sebenarnya. Tuar! Di bawah ledakan pukulan ini, tanda seputih salju menyebar di penghalang sebenarnya. Namun setelah tanda itu muncul, tanda itu malah mulai berkumpul dan menyusut, dan akhirnya menghilang. Melihat pukulan Neng Yudi, Loseng juga mengangguk, karena pukulan ini mengenai penghalang sebenarnya. Tampaknya efeknya tidak kuat. Faktanya, kekuatan pukulan Neng Yudi, mungkin tidak ada seorang pun di pusat wilayah dapat menahannya. Bahkan Nenek Yu dan beberapa prajurit biasa di alam hidup dan mati pun tidak bisa. Bagaimanapun, butuh 9 kali dia menekan kultivasinya baginya untuk menerobos alam hidup dan mati. Jadi kekuatan ini sungguh menakjubkan. Melihat hasilnya, Neng Yudi hanya tersenyum tipis, kemudian dia menggelengkan kepalanya. Meskipun dia mengharapkan hasil ini, dia tidak menyangka bahwa penghalang sebenarnya tidak akan bergerak sama sekali. Jadi Neng Yudi berjalan ke samping. Kali ini, Loseng berjalan ke depan dan menyentuh penghalang yang sebenarnya. Dia merasakan ada jejak kekuatan misterius di penghalang itu, tapi itu bukan hukum aslinya. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, apakah ada hukum sebab dan akibat yang tersembunyi dalam penghalang sebenarnya ini? Avo mengangguk. Ini adalah penghalang sebab dan akibat yang ditempatkan secara acak oleh Master. Dengan kemampuan Anda saat ini, Anda tidak dapat menembus hukum sebab dan akibat ini. Jika Anda tidak ingin membuang waktu, menurut saya lebih baik gunakan token kejutan. Mendengar itu, Loseng tersenyum ringan. Meskipun dengan token kejutan, Loseng dapat memilih untuk mengambil jalan pintas. Tetapi Loseng tahu bahwa pejuang yang suka mengambil jalan pintas bukanlah pejuang yang berkualitas. Meskipun memang perlu mengambil jalan pintas untuk beberapa hal, namun beberapa jalan pintas harus dihindari. Sebagai seorang pejuang, dia harus terus-menerus meninjau kekuatannya sendiri dan menantang batas kemampuannya. Karena mereka yang mengandalkan jalan pintas, namun pada akhirnya kehilangan banyak uang. Jadi seorang pejuang yang hanya mengandalkan jalan pintas tidak akan pernah bisa maju. Jadi kecuali Loseng benar-benar tidak berdaya dengan penghalang sebenarnya ini,
dia akan menggunakan token kejutan untuk membuka penghalang ini. Berdiri di depan penghalang sebenarnya, memandangi dinding transparan berwarna kuning muda, Lo Sheng menarik nafas dalam-dalam, kemudian menyalakan sisik naga di tubuhnya satu persatu, dan kekuatan gelombang sisik naga bergerak menuju tubuh Lo Sheng dengan gila-gilaan. 1000 keping, 3000 keping, 5000 keping. Setelah Lo Sheng mengkonsolidasikan budidayanya, batas kekuatan sisik naga yang dapat ditampung tubuhnya adalah 5000 keping. Terakhir kali dia menerobos alam hidup dan mati, kekuatan 5000 sisik naga hampir menyebabkan dia meledak dan mati. Kali ini, meskipun Lo Sheng merasa tubuh fisiknya sedikit tidak nyaman, dia mampu menyelesaikannya bebannya. Segera, sendi di tubuh Lo Sheng mengeluarkan suara meledak karena masuknya kekuatan. Tubuhnya juga mulai membesar, dan ukuran seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi 2 kali lipat. Melihat adegan ini, Neng Yudi berkata dengan cemas, "Suamiku, jangan dipaksakan." Su Lingyun menatap Lo Sheng dengan tatapan kosong, dan momentum yang keluar dari Lo Sheng hampir membuatnya terengah-engah. Di wilayah timur, tentu saja tidak ada seorang pun yang layak atas tindakan Lo Sheng. Su Lingyun tahu bahwa Lo Sheng telah menjadi sangat kuat, tetapi dia tidak dapat membayangkan betapa kuatnya dia. Sekarang dia melihat, di bawah kekuatan Lo Sheng, seluruh tubuhnya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Bahkan momentumnya juga sangat kuat. Saya khawatir jika seorang pejuang seperti Xin Jingtian menghadapi Lo Sheng, dia mungkin tidak dapat berdiri kokoh. Dalam beberapa tahun dia menjadi begitu kuat, Lo Sheng akan tumbuh menjadi orang seperti apa di masa depan? Saya khawatir bahkan wilayah tengah pun tidak dapat menahannya. Su Lingyun merenung dalam hatinya, dia masih tidak bisa membayangkannya. Pada saat yang sama, perasaan krisis yang kuat muncul di hatinya, tapi dia tidak tahu bahwa Xiao Yoqin sudah meramalkan perasaan krisisnya 2 bulan lalu, setelah diingatkan oleh lelaki tua Wu Ning. Xiao Yoqin punya rencana untuk berlatih. Tapi masalah terbesarnya adalah Xiao Yoqin punya cara untuk mengatasi masalah fisiknya. Tapi bagaimana dengan Su Lingyun? Apalagi yang dia bisa lakukan untuk mengikuti jejak Lo Sheng? Dia tiba-tiba teringat bahwa ketika Lo Sheng pertama kali memasuki sekte Qingyun, dia dan lelaki tua yang memimpin penilaian bersaing untuk mendapatkan Lo Sheng. Memikirkan hal ini, Su Lingyun bahkan merasakan sedikit kesedihan di hatinya. Meskipun Lo Sheng kembali dan memilih pikirannya sendiri, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tepat ketika Su Lingyun sedang berpikir, pukulan Lo Sheng disampaikan. War! Kekuatan yang kuat memicu aliran udara yang keras. Su Lingyun dan Xiao Yoqin tidak dapat berdiri dengan mantap. Adapun Neng Yudi dan Afu, mereka berdiri diam di tempat, memperhatikan pukulan Lo Sheng. Saat tinjunya mengenai penghalang, itu menyebabkan penghalang bergetar. Kemudian retakan muncul di sana, tetapi retakan itu memperbaiki dirinya sendiri dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, Neng Yudi merutkan bibirnya dan berkata kepada Afu, "Saya khawatir penghalang ini tidak dapat dibuka sama sekali." Meskipun kekuatan pukulan mengerikan Lo Sheng melampaui ekspektasi Neng Yudi, tapi dia masih tidak bisa menembus penghalang, dan dia merasa Afu sengaja menggoda mereka. Melihat ekspresi Neng Yudi, Afu acuh tak acuh. Hanya karena Lo Sheng tidak bisa memecahkannya, bukan berarti orang lain tidak bisa memecahkannya. Hai, bahkan Lo Sheng tidak bisa memecahkannya, siapa lagi yang bisa memecahkannya? Xiao Yoqin juga berkata tidak yakin. Mereka bertiga berusaha sekuat tenaga untuk melindungi wajah suaminya. Afu terlalu malas untuk memperhatikan omong kosong para wanita ini. Dia hanya berkata kepada Lo Sheng, "Karena Anda sudah mencobanya, ayo gunakan token kejutan. Bukankah saya sudah mengatakannya? Anda tidak bisa membuka penghalang ini dengan kekuatan Anda sekarang." Namun Lo Sheng tersenyum dan berkata, "Tidak perlu."
Melihat beliung tambang bintang hitam di tangan Loseng, wajah Afu akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Beliung tambang bintang hitam? Loseng mengangguk, dan kali ini dia melambaikan beliung tambang bintang hitam di tangannya dan menghancurkannya dengan keras pada penghalang yang sebenarnya. Tuar! Penghalang sebenarnya hancur berkeping-keping di bawah hantaman beliung tambang bintang hitam. Penghalang yang sangat kokoh itu seolah-olah terbuat dari kertas di bawah beliung meniral bintang hitam. Kemudian Loseng berkata, "Anda telah tinggal di rumah abadi ini dan Anda benar-benar tahu beliung tambang ini." Afu tersenyum tipis dan keterkejutan di wajahnya berangsur-angsur menghilang dan dia hanya berkata, "Ada banyak orang membosankan di dunia ini yang telah membuat berbagai daftar senjata ajaib. Tapi yang paling beredar adalah monumen 10.000 roh di alam semesta. Setelah monumen 10.000 roh dibuat, berbagai ras juga memiliki replikanya. Kapanpun senjata dewa tertinggi lahir dapat dirasakan oleh monumen 10.000 roh ini. Dan namanya akan tertera di atasnya. Monumen 10.000 roh di alam semesta?" Alis Loseng tiba-tiba terangkat. Afu mengangguk dan melanjutkan. "Jika saya ingat dengan benar, beliung tambang bintang hitam ini adalah artefak tertinggi dan berada di peringkat lebih dari 900. Hukum sebab akibat yang terkandung dalam beliung tambang bintang hitam memang merupakan hukum sebab akibat dari tingkat atas. Tapi bagaimanapun juga, itu hanya sebuah beliung penambangan dan sulit untuk menunjukkan kekuatan aslinya. Jika beliung penambangan bintang hitam ini ditempa menjadi kapak, pedang atau senjata lainnya, saya khawatir itu bisa maju 2 hingga 300 teratas." Mendengar peringkat ini, Loseng mengangguk. Dia tahu sedikit tentang situasi di dunia atas. Dia sangat ingin tahu tentang monumen 10.000 roh. Jadi dia bertanya, "Di monumen 10.000 roh alam semesta ini ada puluhan ribu senjata. Apakah itu semua senjata dewa tertinggi?" Afu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jumlah senjata dewa tertinggi di alam semesta jarang terjadi. Ada puluhan ribu senjata dewa tertinggi, tetapi alam semesta kecil tidak dapat menampung begitu banyak." "Dunia kecil?" Wajah Loseng menunjukkan ekspresi keheranan. Dia ini mencangkup 100.000 dunia besar. Dan cangkupan dunia besar sangat luas sehingga Loseng tidak dapat membayangkan bahwa dunia sangat kecil. Dari perkataan Loseng mendapatkan pesan, dunia ini sepertinya akan berakhir. Kemudian apa akhir dunia? Bagaimana setelah akhir? Namun masalah ini telah meningkat ke tingkat yang sulit dipahami oleh Loseng. Ini bukanlah sesuatu yang perlu dieksplorasi Loseng sekarang. Dia masih ingin mengetahui lebih banyak berita tentang monumen 10.000 roh. Selama Anda menyempurnakan senjata dewa tertinggi, pada dasarnya senjata itu akan terdaftar dalam 3.000 teratas di monumen 10.000 roh. Dan setelah 3.000, Anda akan mendapatkan senjata tingkat tinggi. Namun dalam 100 teratas 10 senjata di monumen 10.000 roh, semuanya akan sangat istimewa. Anda secara alami akan mengetahuinya ketika Anda naik ke dunia atas di masa depan, kata Afu. Lagi pula, saya belum pernah mengintip monumen roh dunia. Lagi pula, monumen 10.000 roh tidak terbuat dari batu dingin. Senjata di atasnya akan terus berubah sesuai dengan reinduksi monumen 10.000 roh. Setelah bertahun-tahun, beliung tambang bintang hitam Anda mungkin telah keluar dari peringkat 1.000 tempat. Loseng mengangguk diam-diam. Beliung tambang bintang hitam bukanlah senjata untuk Loseng, tetapi berkali-kali itu memang bisa memainkan peran besar. Oke, lagi pula saya masih meminjam beliung tambang bintang hitam untuk menghancurkannya. Sekarang bawa saya ke jalan buntu yang sesungguhnya. Afu mengangguk. Ikuti saya. Di bawah kepemimpinan Afu, Loseng dan ketiga wanita itu terus bergerak maju.
Seperti yang dikatakan oleh Tian Mo di awal, rumah abadi ini sebenarnya jauh lebih besar dari yang dibayangkan Lo Sheng. Setelah berjalan beberapa saat, Lo Sheng melihat pemandangan di sekitarnya telah berubah secara diam-diam. Tembok tinggi asli dan ubin hijau tidak lagi terlihat, tapi ada ruang terbuka di sekelilingnya. Dan berbagai bunga serta tanaman eksotis bermekaran di kedua sisinya tengah jalan pedesaan. Tapi itu hanyalah punggung bukit biasa di desa-desa kecil. Dan punggung bukit tipis ini yang hanya bisa dilewati satu orang. Memanjang hingga ke kejauhan dan ujungnya tidak terlihat. Kita sudah sampai, kata Afu melihat punggung bukit yang tipis ini. Wajah Lo Sheng, Neng Yudi, dan lainnya menunjukkan ekspresi aneh. Apakah ini jalan buntu yang nyata? Afu mengangguk. Iya, jalan buntu yang sebenarnya ini memiliki total 6 tahap. Anda bisa mendapatkan token untuk setiap tahap yang Anda lewati. Namun saya menyarankan Anda untuk menantang tahap pertama saja, karena tahap berikutnya tidak Anda bisa lewati sekarang. Itu hanya punggung bukit yang tipis. Apa susahnya berjalan di atasnya? Shoyokin tersenyum tipis. Anda bisa mencobanya, kata Ahfu dengan tenang ketika mendengar ini. Meskipun pikirannya agak membosankan, tapi bagaimanapun juga dia adalah jiwa yang hidup. Kalau begitu, biarkan saya mencobanya. Shoyokin tersenyum tipis. Dan setelah mengatakan itu, dia sangat ingin menginjakkan kaki di lapangan. Namun Lo Sheng meraih Shoyokin dan bertanya, apakah jalan buntu ini benar-benar akan mengancam nyawa? Jalan buntu yang sebenarnya bukanlah formasi ilusi. Semua tantangan adalah nyata dan mengancam nyawa, kata Afu. Secara umum, jalan buntu yang sebenarnya dipersiapkan untuk para pejuang di atas alam laut dewa. Tentu saja ada prajurit hidup dan mati yang juga bisa melakukannya. Tetapi prajurit hidup dan mati paling banyak hanya bisa menyelesaikan tahap pertama. Mendengar ini, Lo Sheng langsung menarik Shoyokin kembali. Untungnya dia menangkapnya. Dengan kekuatan Shoyokin saat ini, saya khawatir dia tidak akan bisa bertahan sejenak di jalan buntu ini. Namun kata-kata Afu membuat Neng Yudi dan yang lainnya khawatir. Jadi tak satu pun dari ketiga wanita itu ingin Lo Sheng mempertaruhkan nyawanya. Su Lingyun tidak bisa menahan diri untuk menghentikannya dan berkata, Lo Sheng, jika itu terlalu berbahaya, mengapa Anda tidak memilih untuk kembali lagi setelah kultivasi Anda terus meningkat? Neng Yudi juga mengerutkan kening dan mengangguk. Dia baru saja menerobos dunia hidup dan mati, dan memang tidak bijaksana untuk menantang dengan gegabah. Lo Sheng memandangi punggung bukit yang membentang jauh dan merenung sejenak. Sebelumnya, pria tua misterius itu memberinya pil pada upacara budidaya ganda. Tidak ada reaksi pada saat itu. Tetapi pada periode berikutnya, Lo Sheng cukup terkejut saat mengetahui bahwa perubahan luar biasa lainnya telah terjadi di dantiannya. Energi sebenarnya yang secara bertahap memadat, sekarang tampaknya memiliki kecenderungan untuk menjadi terbentuk. Dan dia merasa kecepatan kultivasinya meningkat beberapa kali lipat. Meskipun lelaki tua itu sangat meremehkan dan menganggap ramuan ini sebagai sampah, Lo Sheng juga tahu bahwa ramuan ini membuka kecerdasan spiritualnya dan benar-benar dapat melarikan diri dan menyerang orang. Jadi kekuatannya bahkan cukup bagus, dan efeknya berada di luar imajinasi Lo Sheng. Singkatnya, kecepatan kultivasi Lo Sheng telah meningkat pesat. Meskipun ia menghabiskan sebagian besar dari 2 bulan terakhir menemani Neng Yudi dan Shoyokin, dan hanya menghabiskan sebagian kecil waktunya untuk berkultivasi, Lo Sheng samar-samar sudah merasakan bahwa kultivasinya telah meningkat, membaik. Dia perlahan-lahan mencapai batasnya dan dia mungkin harus menerima kesengsaraan kecil kedua dan dipromosikan ke tingkat kedua alam hidup dan mati. Dengan kekuatan Lo Sheng saat ini, tidak sulit untuk kembali dari wilayah tengah ke wilayah barat dan masuki rumah abadi. Jadi apa yang dikatakan Neng Yudi masuk akal.
tapi Loseng masih menggelengkan kepalanya. Sekarang kita di sini, bagaimana kita bisa menyerah begitu saja? Afu tersenyum tipis. Saya tahu Anda tidak akan mundur, jadi saya hanya mengingatkan Anda bahwa kekuatan Anda yang sebenarnya sebanding dengan alam laut dewa. Tetapi itu mungkin dapat menembus level pertama dari jalan buntu ini. Selama Anda mendapatkan token sesuka hati, itu lumayan. Lagi pula, membuka bengkel pemurnian senjata atau membuka perpustakaan sudah cukup untuk memberikan banyak manfaat bagi Anda. Jadi Anda bisa mencobanya. Shoyukin di sini berkata dengan sedih. Bagaimana jika Loseng terluka? Apakah Anda akan bertanggung jawab? Tapi Afu sepertinya tidak mendengar apapun saat itu. Jadi bagaimana dia bisa berdebat dengan wanita-wanita ini? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.